Pemirsa, korban bencana banjir bandang di Aceh terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer akibat akses jalan darat belum bisa ditembus kendaraan. Seperti inilah situasi terkininya, pemirsa. Mereka hendak mengunjungi keluarganya atau mencari tahu kabar keberadaan sanak familinya yang hilang kontak akibat terputusnya jaringan komunikasi. Akses Biren, Bener Meriah, Aceh Tengah hancur dan rusak berat di kawasan Enang-Enang. Hingga saat ini akses jalan tersebut belum diperbaiki. Pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, pengungsi dihadapi masalah baru. Sulitnya air bersih. Akibatnya warga harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer demi mendapatkan air bersih. Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya kering, pengungsi Aceh Tamiang kembali diuji. Air bersih yang menjadi kebutuhan paling dasar masih sangat sulit didapatkan. Setiap hari, warga dari berbagai posko pengungsian terpaksa berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 km menyusuri jalan licin dan rusak untuk mendapatkan bantuan air minum. Keterbatasan logistik membuat pasokan air di posko cepat habis, sementara bantuan air bersih masih jauh dari cukup. Pemerintah daerah dan aparat TNI Polri terus berupaya mendistribusikan air, namun medan yang berat dan banyaknya titik pengungsian menjadi tantangan besar. Kondisi ini memaksa pengungsi bertahan dengan segala cara, termasuk antri berjam-jam dan memikul air mineral yang mereka dapatkan. Selain masalah air minum, warga terutama anak-anak juga terserang diare akibat kondisi yang tidak higienis. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri bersama anaknya yang masih balita nekat berjalan kaki selama 8 jam dari Takengon menuju Biren, Aceh. Hal ini dikarenakan kondisi di Takengon yang sudah parah. Yang broken dan momplo kena itu. Nyampe menjadi mampu. Lakukan momplo. Ya mau rebe, nah ke depan istirahat. Ini jembatan mana? Yes. Aja, di sini. Kasih rumah. Di negeri dingin keluar keringat. Kayak mana capeknya? Wallahualam. Ini. Kan aku agaknya kak. Guys, kalau kalian mau ke Takengon, jangan dulu. Jangan dulu. Kok dek ketawa dia nggak jalan. Aduh capek kan itu. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akhirnya berhasil menerobos Kabupaten Aceh Tamiang lewat jalur darat untuk menyalurkan 30 ton bantuan sembako beserta obat-obatan. Muzakir berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan pokok korban bencana. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor. Selama 9 hari tidak ada bantuan yang datang. Tidak ada air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Semuanya terputus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem baru bisa menerobos Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis dini hari untuk menyalurkan bantuan. Mualem memboyong 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan. Penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini banjir dan longsor.
Gubernur Aceh juga melontarkan teguran keras kepada para bupati dan wali kota yang dinilai menyerah dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Para pemimpin daerah tidak boleh bersikap cengeng dan harus siap bekerja maksimal untuk rakyat. Menurut Mu'alem, yang dibutuhkan masyarakat di tengah bencana adalah kehadiran dan kerja nyata pemerintah, bukan keluhan. Pemirsa, Kabupaten Gayo Lues, Aceh lumpuh total, 41 jembatan putus. Akibatnya akses transportasi di kabupaten berjuluk Negeri Seribu Bukit tidak bisa dilewati. Lumpuhnya akses transportasi bukan saja terjadi pada penghubung antar kecamatan, melainkan antar kabupaten. Akses jalan lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara lumpuh usai jumlah titik badan jalan putus. Jalan aspal terputus dengan panjang mencapai 175 meter dan kedalaman longsoran tanah lebih dari 100 meter. Alat berat di lokasi melakukan perbaikan, namun proses penanganan membutuhkan waktu cukup lama. Warga hanya dapat menggunakan jalur alternatif dengan kendaraan roda 2 yang melintasi kawasan pegunungan. Setidaknya 6 titik putus dan yang terparah terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Dosaino Ariga iNews melaporkan. Proses pencarian korban banjir bandang Lembah Padang Panjang, Sumatera Barat terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali sisir aliran Sungai Batang Anai dan menemukan 1 jenazah yang tersangkut di antara batang pohon. Dengan perahu karet dan tali pengaman, tim SAR gabungan menyusuri derasnya aliran Sungai Batang Anai. Setiap jengkal sungai di kawasan Megamendung diperiksa dengan seksama. Arus deras dan banyaknya batang kayu yang melintang membuat pencarian berlangsung penuh risiko. Upaya yang dilakukan dari pagi akhirnya menemukan 1 jenazah yang tersangkut di aliran sungai. Kendalanya yaitu material longsor itu atau banjir itu terlalu tebal. Mungkin bisa jadi korbannya tersangkut dan tertimbun. Jenazah selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan seutas tali. Setibanya di daratan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Penemuan ini menambah jumlah total jenazah yang ditemukan dalam operasi SAR menjadi 37 korban. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan. Dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki 20 km untuk mendapat bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari
mana tadi bang mikulnya bang? Di sana. Dari Tapsel bang? Iya. Iya bang. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Hah? Gak ada bantuan? Nggak ada bantuan bang. Gak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Sejauh bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini bang? Iya bang. Oh, jadi di tempat abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama saya? Dulu bang. Belum ada bang. Ini mau ke desa mana gitu bang? Mau ke desa Parkonas ini bang. Hah? Parkonas. Parklonas. Iya bang. Oh. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan.